Ya, hari ini kita akan belajar sebuah cerita, sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana hidup seseorang itu jadi berkat buat sekelilingnya, terutama buat rumah tangganya, buat kehidupan kita. Karena hari ini tema besar kita di gereja, saudara perlu tahu tema atau topik yang di gereja itu bukan hanya sekedar topik, bukan hanya sekedar firman yang kita cari padanannya di dalam Alkitab, kita cari kebenarannya di dalam Alkitab, enggak. Teman-teman semuanya ya. Firman Tuhan, tema-tema yang diberikan itu hendak mendorong kita semuanya untuk semakin lama kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu ya. Supaya kita memiliki karakter yang semakin lama semakin diperbarui. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Saya sangat terkejut sekali ketika membaca bagian dari Alkitab ini, kayak Tuhan seolah-olah menampar saya gitu, pak gitu ya. Ayat ini bicara luar biasa. Saya sengaja nggak nyiapkan PPT karena memang waktu saya pakai untuk menyiapkan PPT untuk ibadah pagi tadi. Tapi perlu saudara ketahui bahwa kitab di Hakim-Hakim ini bicara luar biasa. Tapi sebelum kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, saya ajak teman-teman semuanya buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Yuk buka dulu yuk. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Minta tolong, saya nggak siapin PPT jadi ada yang standby di depan laptop ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya ini. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang paling keras. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Saudara-saudara, perlu saudara ketahui bagian dari ayat yang pertama yang berkata tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Itu merupakan sebuah antitesis. Sebuah antitesis kepada agama-agama yang lain. Perlu teman-teman ketahui bahwa kekristenan itu hidup di munculnya itu di Timur Tengah, Timur Jauh ya. Timur Jauh, daerah Arab sono, daerah Persia, Babilonia, pokoknya di daerah-daerah sono. Nah, di antara agama-agama itu banyak juga agama-agama yang lain. Ada agama Zoroaster, ada agama Yahudi, ada agama Islam, ada agama Bahai, dan agama yang macam-macam lah pokoknya. Intinya semua agama-agama di situ memiliki satu kesamaan, yaitu apa? Menyembah Allah yang monoteis, Allah yang satu. Termasuk agama Kristen, iya. Kalau kita mengenal yang namanya Trinitas itu bukan berarti Tuhannya 3 ya. Saya ulangi sekali lagi, Trinitas itu bukan Tuhannya 3. Kita percaya kepada Tuhan yang kita kenal namanya itu adalah Elohim Yahweh. Ya, orang di Alkitab itu menyebut dengan nama Elohim Yahweh. Tetapi sebenarnya nama di dalam Alkitab itu adalah sebutan. Karena orang pada masa Abraham seperti saudara sepupu kita. Abraham itu menyebutnya dengan kata El Shaddai gitu. Tetapi pada zaman Israel menyebutnya dengan kata Yah. Ada Yahweh, ada Yehuwah. Perlu teman-teman ketahui penyebutan kata Yahweh dan Yehuwah tidak dikenal di dalam tradisi Israel. Mereka menyebutnya itu justru karena orang barat sendiri yang menyebut dengan kata Yahweh. Orang Israel mereka tidak mengenal nama Yahweh. Karena mereka tidak bisa menyebutkan nama itu. Mereka tidak boleh menyebutkan 4 huruf YHWH, tidak boleh. Mereka mengganti nama Yahweh itu dengan kata Adonai atau kata Hashem. Untuk menyatakan bahwa mereka sangat menghormati nama itu. Menghormati pribadi sebenarnya. Nah, ketika 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 menyatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, ini bicara mengenai orang-orang percaya. Perlu teman-teman ketahui kalau teman-teman sekarang jadi orang Kristen. Ya, jadi orang Kristen sekarang ini. Sejatinya bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi saudaralah yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin dulu. Saudara dipilih oleh Tuhan. Gimana caranya milih? Sejak dari kandungan kita sudah dipilih oleh Tuhan. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Ini Maulana kemana? Kali ya? Masih turun ya? Ya enggak apa-apa. Nanti lanjut aja. Ya. Artinya ketika saudara sekarang jadi orang Kristen, Tuhan memilih saudara sendiri sejak dari kandungan untuk dipakai untuk menggenapi misi kerajaan Allah. Jadi pemilihan hidup saudara jadi orang Kristen itu bukan dipilih untuk masuk surga.
Seperti pandangan, ada salah satu pandangan sebuah teologi yang menyatakan kita dipilih untuk masuk surga. Kalau sudah dipilih, ya sudah, tidak akan bisa kemudian Tuhan meralat pilihannya. Makanya ada pandangan yang namanya sekali selamat tetap selamat. Ya kalau udah dipilih ya udah selamat terus. Nah itu, padahal nggak seperti itu, nggak kayak gitu. Saudara dipilih itu bukan untuk masuk surga. Karena masuk surga itu bukan nasib. Masuk surga itu adalah bonusnya saudara. Nah apa yang kita kerjakan, kenapa Tuhan memilih kita? Tuhan memilih saudara-saudara semuanya untuk menyelesaikan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan kerajaan Allah. Jadi Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita masing-masing, yaitu menyelesaikan rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Rencana Tuhan tidak bisa dikatakan secara global ya, mungkin agak susah. Karena rencana Tuhan kepada diri kita masing-masing itu beda-beda. Contoh ya contoh kepada saya ini orangnya kan keras, ngamuan, gampang ngamuan pokoknya. Maka rencana Tuhan dalam hidup saya selama saya menjadi orang percaya itu membuat saya semakin lama semakin belajar untuk memiliki kelembutan hati. Supaya mudah menerima orang lain gitu. Tuhan ngajarin itu. Nah untuk hal itu maka Tuhan membuat segala macam peristiwa dalam hidup saya yang membuat saya supaya menjadi hati yang lembut. Memiliki hati yang lembut. Nah masing-masing saudara beda. Ada yang memiliki karakter yang sombong. Maka Tuhan menghajar saudara ditemukan dengan orang-orang yang tinggi hati. Entah itu di gereja, entah itu di pekerjaan, entah itu di apapun. Ketemu dengan orang-orang yang melete semuanya. You know what is the meaning of melete? Tinggi hati. Supaya apa saudara belajar rendah hati. Nah oleh karena itu kekristenan itu harus tunduk kepada rencana Tuhan ini. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain saudara milih. Mau ikut agama mana? Yang cocok bagi aku. Saudara milih, suka-suka sendiri. Kalau nggak cocok bisa pindah. Kalau ini nggak cocok bisa pindah yang lain. Tapi di dalam kekristenan itu tidak. Dengar baik-baik ya. Di dalam kekristenan kita adalah orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Dipilih, setelah dipilih kemudian Tuhan muridkan supaya saudara bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah di sini dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Dan ini kata yang saya mau urai sedikit. Imamat yang rajani. Imamat itu adalah seorang imam. Tadi pagi saya harapkan saudara nanti bisa mengikuti YouTube kita ya. Apa itu arti imam? Imam itu artinya sangat luar biasa di dalam Alkitab. Seorang imam itu dia bukan hanya menjadi orang yang menu-menuin bait Allah. Enggak. Tetapi dia melakukan semua tugas di dalam bait Allah. Mulai dari menjaga pintu bait Allah itu harus seorang imam keturunan Harun. Gak main-main, gak semua orang Israel. Imam keturunan Harun. Bahkan mereka orang-orang yang membawa tabut perjanjian itu hanya boleh dibawa oleh imam. Kalau ada orang bukan imam membawa tabut perjanjian itu mati pasti. Karena tidak sesuai dengan kehendak Allah itu dianggap tidak taat. Maka seorang imam itu tugasnya adalah menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Itu seorang imam. Nah di Alkitab ini dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ada dua kata yang penting, imamat yang rajani. Imamat itu artinya ketika saudara dipilih oleh Tuhan, engkau bukan saja menjadi orang yang berganti agama menjadi Kristen sekarang. Apalagi yang sudah pakai kalung salib kayak saya ini. Saudara perlu tahu kalung salib itu cuma ngedeni setan. Gitu ya. Sudah merasa jadi Kristen, bukan. Kekristenan itu membuat saudara itu menjadi imam. Menjadi orang-orang yang disebut sebagai imam. Orang-orang yang nanti akan menjadi penghubung antara Tuhan dan sesama kita. That's why tugas kita adalah sebagai seorang imam adalah bagaimana caranya kita bisa menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya supaya orang lain bisa mendapatkan hikmahnya. Lantas nanti supaya orang lain nanti jadi Kristen. Enggak. Supaya nanti dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dan kemudian itu orang itu yang kita muridkan. Makanya di dalam kekristenan ini bodoh banget kalau ada orang pinter-pinteran atau hebat-hebatan mencari anggota gereja. Itu sewalah banget. Misi kita enggak seperti itu. Misinya adalah menjadikan saudara-saudara semuanya itu menjadi orang yang percaya untuk menjadi seorang imam. Jadi yang menentukan hidup sekeliling kita, apakah dia bisa diterima, apakah dia bisa berdamai dengan Tuhan atau tidak, itu saudara. Jadi jangan main-main dengan namanya pilihan ini. Pilihan ini menempatkan kita bukan hanya pada posisi kita nanti akan menyelesaikan misi Tuhan. Enggak.
tetapi menempatkan saudara menjadi perantara antara orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, jadi artinya tugas kita semuanya adalah menuntun orang-orang yang belum percaya ini supaya mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya mereka mengenal kalau saudara nggak kenal? Makanya pengenalan akan Tuhan itu penting. Pengenalan akan Tuhan itu bukan cuma baca Alkitab. Pengenalan akan Tuhan itu dialami oleh seseorang di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap musim hidupnya. Kalau dia ngalami nggak punya duit, dia paling tidak harus ngalami bagaimana Tuhan menolong dia. Saudara pernah tiba-tiba nggak punya duit, terus mari ngono buka-buka dompet lama atau buka-buka buku lama, ketemu duit di situ. Saya sering tuh sama istri saya itu. Kita lupa ya nyimpen duit di buku itu, tiba-tiba ketika kita nggak punya duit, tiba-tiba loh, ono duit ternyata di buku. Nah, itu cara Tuhan untuk menolong saudara dengan cara yang supranatural. Nah, itu imam itu tugasnya adalah menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara supaya dia juga ngalami hal yang sama. Ini bukan bicara masalah duit. Nanti kalau susah ditolong duitnya, bukan. Tapi ini bicara sesuatu yang lebih penting lagi yang tadi kita nyanyikan sama-sama. Yaitu orang-orang di dunia ini, masalah yang terbesar di mereka itu bukan kematian, bukan sakit, bukan kanker, enggak. Tetapi ketika mereka mati nanti, mereka dalam keadaan belum berdamai dengan Tuhan. Artinya dosanya masih mengikat. Nah, setiap kita kan nanti akan dihakimi ya. Nah, kalau masih ada dosa, itu berarti kan nanti walaupun kita mati dalam keadaan dengan agama seperti apapun, ketika kita dihakimi, ya, maka dosa kita kan masih ada, itu kan repot. Nah, tugas saudara sebagai seorang imam adalah memberitahu kepada masing-masing orang bahwa nanti kalau kamu percaya Yesus, maka dosamu itu diselesaikan sama Tuhan. Sudah selesai, jadi kamu tinggal datang sama Tuhan di tempat penghakiman nanti, itu kita sudah tidak bawa dosa kita lagi. Nah, kabar gembira ini kan harus disampaikan kepada setiap orang. Ya kan? Bahwa dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Harusnya kan seperti itu. Idealnya orang yang dikasih kabar itu tambah seneng kan? Oh iya, seneng ya, nggak apa-apa, mau. Kalau dosa saya ditanggung, mau. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Tidak semudah itu orang bisa menerima Yesus. Karena masalahnya apa? Dikira ikut Tuhan itu ikut agama. Enggak, kekristenan itu bukan ikut agama. Kalau saudara ikut agama, selesai sudah. Kekristenan bukan agama. Kekristenan itu yang memilih Tuhan sendiri. Tuhan memilih kalian semuanya itu untuk menyelesaikan misi Tuhan. Coba, mana agamanya coba? Agama itu, ketentuannya agama itu harus punya kitab suci. Kitab suci kita ada? Ada, itu Alkitab. Ya, oke. Harus ada tokoh karismatiknya. Nah, kalau Kristen, Yesus. Kalau Islam, Nabi Muhammad. Kalau Buddha Gautama. Sudah, masuk berarti agama, iya. Oke. Nah, kemudian harus ada ritual. Ritual yang dilakukan secara rutin. Kalau Islam ada ritualnya, ada. Satu hari berdoa berapa kali, Mol? Satu hari kita berdoa berapa kali? Ya sholat berdoa itu sama. 5 kali, di Islam itu 5 kali. Di Kristen berapa kali? Gak jelas. Saudara gak jelas, ya ada yang doa 5 kali pastor. Doa makan pagi, makan siang sama makan malam, udah 3. Sama doa mau tidur, sama doa bangun tidur, persis 5. Bukan itu. Itu hal yang biasa, maksudnya doa-doa khusus. Kristen gak ada memang. Jadi kekristenan ini sebenarnya satu sisi bisa masuk sebagai agama, bisa. Makanya ada namanya agama Kristen, ada pelajaran pendidikan agama Kristen. Tapi sebenarnya kalau mau dikuliti inti sarinya, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan hidup Yesus yang kita ikuti. Makanya apapun agama kita, yang penting kita punya Yesus, selesai. Apapun agamanya yang penting punya Yesus, kok teh botol lah. Apapun makanannya. Yang penting minumnya teh botol sosro. Nah gitu. Jadi kalau saudara mengikuti agama-agama, tapi saudara punya Yesus, itu different. Kenapa? Karena di dalam kekristenan itu yang disebut dengan orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti jalannya Yesus. Makanya kenapa dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Orang-orang yang dipilih sendiri oleh Tuhan. Untuk mengenakan hidup Yesus. Ya. Dan orang yang mengenakan hidup Yesus itu disebut imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya saudara menjadi imam sekaligus menjadi raja. Loh kok bisa, pastor? Kok bisa jadi imam jadi raja? Bisa. Di dalam istilah orang perjanjian lama, ya tokoh perjanjian lama. Orang yang menjadi imam sekaligus raja itu Raja Daud.
Makanya itulah kenapa Yesus itu anak Daud, disebut anak Daud. Karena dia memiliki garis keturunan secara fisik itu menjadi imamat yang rajani. Kalau imam tadi menjadi penghubung antara dia dengan Tuhan, seorang raja, penghubungnya siapa? Raja bukan penghubung, raja itu seorang tokoh utama. Raja itu adalah orang yang mengerjakan setiap hukum yang ada di negara itu. Nah, saudara, itu disebut imamat yang rajani itu karena kita melakukan semua yang firman Tuhan inginkan. Makanya di dalam kekristenan itu bukan agama juga. Kalau agama itu ya mereka hanya melakukan kegiatan ritual. Itu tadi contohnya ya, kalau doa mesti 5 kali. Puasa mesti 30 hari. Di dalam Kristen puasa ada nggak ada, puasa juga ada. Tapi masalahnya kita tidak ada formulanya kan. Puasa berapa lama? Kalau saudara tanya sama Pastor Joshua, puasa yang benar gimana? Jawaban Pastor Joshua sama saya itu pasti beda. Bisa-bisa dari saya sama Pastor Joshua orangnya 2, jawabannya bisa 3 atau 4. Karena memang beda-beda. Saudara tanya semua tokoh agama Kristen, puasanya jawabannya beda-beda. Why? Karena kekristenan bukan agama. Puasa dalam kekristenan itu bukan sebuah ritual. Tetapi puasa itu adalah sebuah keadaan di mana kita memiliki kerinduan untuk memahami bagaimana Tuhan itu dekat sama kita. Orang yang puasa di dalam teks Perjanjian Lama, ya mereka orang Israel itu berpuasa pada hari-hari raya mereka. Supaya mereka sebelum memperingati hari raya, mereka tahu makna hari raya yang sebenarnya. Contoh Paskah. Apa sih hari raya Paskah itu? Bukan pengorbanan Yesus bagi orang Israel. Paskah itu adalah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Makanya mereka puasa. Karena di Mesir dulu mereka menjadi orang yang susah. Mereka menghayati kesulitan hidup. Nah itu kira-kira puasa. Puasanya itu seperti itu. Makanya kekristenan bukan agama. Karena apa? Kekristenan itu saudara mengikuti gaya hidup Yesus yang saudara kenakan. Yesus adalah raja, iya. Dia melakukan tepat persis apa yang dituntut oleh tuntutan hukum Taurat. Maka saudara bukan berarti melakukan hukum Taurat, enggak. Tetapi saudara melakukan setiap kehendak Bapa. Nah makanya kenapa kehendak Bapa itu penting. Kenapa penting saudara bisa ngerti kehendak Bapa? Kenapa penting kalian tahu apa itu kehendak Bapa? Kalau kalian nggak ngerti apa kehendak Bapa, berarti kalian hidupnya random, ngawur. Ya pokoknya ke gereja. Nanti kalau di gereja itu kira-kira nggak menarik atau ke gereja itu nggak ada cowoknya, nggak ada ceweknya, bisa pindah ke gereja yang lain. Makanya sekarang gereja-gereja yang laku itu gereja-gereja yang punya program-program di luar program-program rohani. Kalau mereka ada diskon makan atau di kafe ini ada diskon, pasti rame gerejanya. Iya, kenapa sih Blessing nggak ngadain gitu pastor? Enggak lah, bagi kita yang paling penting jiwa kalian selamat dulu. Diskon atau lain sebagainya Tuhan kan bisa berkati, nggak perlu diskon. Kalau saudara diberkati kan nggak perlu diskonan lagi. Tapi tempat yang lain gitu tuh pastor, kenapa kita nggak ikut? Nggak usah. Kenapa kita harus pakai cara-cara dunia di gereja? Cara Tuhan lebih luar biasa. Nah makanya oleh karena itulah saudara di sini didewasakan, di gereja ini diajari firman yang benar, didewasakan supaya jadi orang benar, bukan cuma orang yang cari diskonan ke gereja, apalagi cari teman di gereja. Temannya banyak di sana pastor, gerejanya berwarna-warni temannya. Ada orang Batak, ada orang Manado, ada orang Kupang. Yang saya sebutkan semuanya ini tadi semuanya pecinta RW. Saya temannya di sana pecinta RW banyak, di sini pastornya nggak seneng sama daging RW. Bukan itu saudara. Saudara ke gereja, saudara ditanam di tempat ini itu supaya saudara belajar semua kebenarannya Tuhan dan saudara pakai. Kenapa? Why? Karena Tuhan berkata, I'm the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Maka saudara, kalau Yesus sendiri bicara, aku adalah kebenaran. Berarti Yesus adalah kebenaran yang benar-benar absolut. Tidak ada kebenaran lain yang di luar Yesus. Kalau agama-agama yang lain boleh menyebut dirinya kebenaran, tapi sejatinya itu bukan kebenaran, itu kebaikan. Beda ya antara kebenaran sama kebaikan. Kita bisa melakukan yang baik, tapi belum tentu hal yang baik yang kita lakukan itu benar. Belum tentu. Tapi di dalam kekristenan kalau saudara mengerjakan kebenaran, saudara pasti melakukan kebaikan. Amin. Nah oleh karena itulah pegangnya kebenaran, bukan kebaikan. Pastor, semua agama kan sama-sama mendorong kita jadi orang baik. Oke benar, semua agama, tidak ada satupun agama di dunia ini yang membuat orang jadi jelek, yang membuat orang jadi jahat. Enggak ada, semuanya ngajarin kebaikan. Tapi cuma ada satu kebenaran,
di dalam Yesus Kristus. Yang bukan hanya kebenaran sebuah pengajaran, tapi kebenarannya juga di dalam tindakan. Tuhan Yesus itu sampai sekarang, saudara, saya di kampus itu, di kampus saya ngajar mata kuliah Islamologi dan teologi agama-agama. Jadi saya mengharuskan saya belajar semua teologi agama. Saya pelajari semuanya sampai detail. Baik itu Kristen, Islam, Buddha, Hindu, saya pelajari sampai detail. Karena saya adalah seorang dosen. Dan sampai sekarang saya tidak pernah menemukan satupun ada kitab atau ada tulisan yang menyatakan tentang kejelekan Tuhan Yesus. Kecuali itu fitnah. Karena ada orang yang berfitnah. Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Itu bukan berasal dari kitab. Tapi itu pendapat orang-orang Yahudi. Pendapatnya orang-orang Yunani. Yesus itu adalah anak tidak sah dari Maria dan Pantera. Sopo meneh Pantera itu. Itu ada di istilahnya Yunani ada. Pantera. Bapaknya Yesus namanya Pantera. Koyok grup band aja. Pantera. Saudara, ada itu di agama-agama. Tapi tidak ada satupun kitab yang terotorisasi ya. Kitab agama-agama ini yang membahas kejelekan Yesus. Enggak ada satupun. Why? Bahkan pandangan agama Buddhis yang merupakan agama suku ya. Agama Buddhis itu kan agama suku sebenarnya. Bukan agama yang berasal dari Semitik atau daerah Timur Tengah. Ya agamanya terus berkembang, berlanjut terus. Agama Buddha itu agama yang sangat mencintai makhluk. Bahkan makhluk binatang itu mereka kasihi. Sabe sata bhavatu sukitata. Itu pandangannya orang Buddha. Artinya biarlah semua makhluk berbahagia. Nah jadi orang Buddha itu enggak ada satupun yang tega bunuh nyamuk. Kalau saudara sekarang ini di rumah banyak nyamuk kan, karena kan sekarang ini musim kemarau. Biasanya di rumah-rumah kita mulai banyak nyamuk. Apa yang saudara lakukan dengan nyamuk itu? Kalau itu nempel di kulit kita di sini, atau di kepala kita waktu pas tidur, apa yang kita lakukan? Tuablek gitu kan. Itu masih penuh dengan rasa peri kehewanan. Kalau saya di rumah itu duwe raket. Raket itu saya selalu cas, enggak pernah lupa. Selalu saya cas. Gunanya untuk apa? Nanti sudah mulai malam-malam, saya bukannya nunggu nyamuk nempel enggak. Saya cari nyamuk di rumah saya. Saya keliling rumah saya matikan lampu rumah saya menjelang surup. What is the meaning of surup ya? Menjelang mau malam gitu ya. Saya matiin semua lampu-lampu karena saya tahu nyamuk itu kan suka sinar. Dan saya nyalakan handphone saya. Di dekat handphone saya itu banyak nyamuk bergerombol. Saya tinggal sapukan raket saya. Semakin keras bunyi raketnya itu semakin puas hati saya. Semakin seneng saya. Setelah itu tak ketek-ketek no. You know what is the meaning of diketek-ketek no? Plek-plek-plek gitu. Nyamuknya ada 4 gitu jatuh, saya ambil 1. Nah satunya saya pakai puzzle. Tak teteli situ-situ sayapnya, kakinya. Coba. Pastornya orang Kristen loh. Kepada binatang memperlakukan seperti itu. Padahal katanya saya penyayang hewan kan. Saya punya anjing 3 di rumah. Ternyata sama binatang yang lain saya melakukan seperti itu. Orang Buddha tidak akan pernah melakukan itu saudara. Kalau saudara punya teman Buddha, kalau tidak percaya silakan tanya. Coba kalau di kamarmu ada nyamuk, itu gimana caramu untuk ngusir nyamuk itu? Pasti jawabannya persis seperti teman saya guru agama Buddha. Dia akan ngomong, oh gampang. Semua jendela di rumah saya buka. Kemudian saya semprot kamar saya. Lelak percuma laan. Gunanya apa disemprot kalau semua kamar dibuka? Dia bilang kayak gini dengan mantap. Loh tujuannya supaya nyamuknya bisa keluar. Supaya kami tidak usah bunuh nyamuk. Nyamuknya supaya keluar, dia bisa bebas, kamar saya bisa tidak ada nyamuk. Nah, kalau kita semuanya ada nyamuk masuk di kamar kita, yang kita lakukan apa? Kita tutup rapat-rapat semua pintu kamarnya, kita semprot kemudian kita tinggalin, kita tutup kamarnya. Nanti 15 menit kita datang masuk dan kemudian kita dengan gagahnya bilang, nyamuk ini, kita gini-gini. Dengan bangganya. Saudara, bahkan agama yang sewelas asih seperti itu. Mereka tidak punya satupun bahasan atau satupun ungkapan yang menjelekkan Yesus. Enggak ada. Mereka sangat hormat dengan pribadi yang namanya Yesus. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesus dikenal dalam sejarah adalah orang yang tidak pernah salah. Itu, jawabannya cuma itu. Karena kalau Tuhan Yesus hanya mengklaim dirinya, aku kebenaran, aku adalah jalan. Tapi ternyata sekelilingnya melihat Yesus itu sebagai orang yang salah. Pasti akan tercatat kan. Tapi Yesus memang tercatat tidak pernah melakukan hal yang salah.
Dia adalah orang yang begitu taat kepada kehendak Bapa. Dia adalah imamat yang rajani. Nah, dikatakan juga di sana bangsa yang kudus, orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang kudus bukan hanya berasal dari kasih karunia yang menguduskan kita, enggak. Tetapi setelah kita mendapatkan kasih karunia, kita bisa hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena kita memandang Tuhan Yesus Kristus. Itu bedanya, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri, ini yang dahsyat ini. Umat kepunyaan Allah. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang dinyatakan sebagai umat kepunyaan Allah. Loh, semua agama, pastor, ngomong itu berarti umatnya Allah semuanya, umatnya Allah semuanya. Enggak. Buktinya, harus ada buktinya kan, bukan cuma klaim aja. Buktinya, tidak ada satupun agama di dunia ini yang berhak memanggil Tuhannya dengan kata Bapa. Hanya kekristenan sajalah yang boleh, yang bahkan disuruh, yang bahkan diminta untuk memanggil Tuhan kita dengan kata Bapa. Coba, bahkan ada agama ini di Indonesia ini yang memanggil Tuhannya dengan kata Om. Saudara mau panggil Tuhannya dengan kata Bapa atau kata Om? Itu agama yang lain ada Om gitu. Tapi kita memanggil Tuhan kita dengan kata Bapa. Artinya apa? Ini bukan hanya masalah kedekatan. Artinya adalah begitu saudara percaya pada Tuhan Yesus, menjadi umat pilihan. Dengar baik-baik. Saudara sekeluarga, dianggap sekeluarga dengan Allah Bapa. Makanya dinamakan kita itu adalah keluarga Allah. Keluarga kerajaan Allah. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini tujuannya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Tugas kita jelas. Setelah saudara dipilih, dikuduskan, memanggil Dia Bapa, artinya status kita adalah sebagai anak. Ya, identitas kita adalah sebagai anak. Bukan karena kita jadi orang Kristen kemudian otomatis langsung menjadi anak Allah, enggak. Saudara dididik untuk benar-benar memiliki karakter sekarakter dengan Bapa di sorga. Itu. Maka tugas kita adalah memberitakan semua perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar itu bukan berarti gini loh ya. Bukan berarti kalau Tuhan mengubah air menjadi anggur itu adalah perbuatan yang besar. Walaupun itu perbuatan besar, mujizat, enggak. Tapi perbuatan yang besar yang luar biasa itu adalah membuat saudara, mengubah saudara menjadi orang yang berbeda dengan orang yang lama. Yang di Alkitab dikatakan sebagai kita mengenakan baju yang baru, jubah yang baru. Yang pernah Pastor Joshua khotbahkan beberapa saat yang lalu. Kita memakai baju yang baru. Dipraktekkan waktu itu ya, Pastor masih ingat ya. Yang kita pakai baju yang baru. Kekristenan itu mengubah saudara. Memberitakan perbuatan besar. Karena apa? Mengubah hidup kita. Itulah sebabnya orang yang hidupnya diubah sama Tuhan. Pasti dia ingin cerita sama orang lain. Pasti dia ingin ngomong, Tuhan sudah melakukan ini sama aku. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Bahkan dulu sejak kecil lahir cenger wis nyebut nama Yesus. Itu ya katakan. Sudah nyebut nama Yesus, sudah didoakan. Tapi saudara sama sekali tidak pernah memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jangan-jangan saudara tidak ngerti bahwa sebenarnya saudara punya misi dalam kekristenan. Sekali lagi ya saya kasih tahu. Kristen itu bukan cuma kita diselamatkan kemudian kita pakai kalung salib, kemudian kita ke gereja nyanyi-nyanyi, selesai kita pindah agama. Bukan. Kekristenan itu menyiapkan saudara-saudara semuanya untuk sebuah misi besar. Yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Dia miliki ya. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Perbuatan-perbuatan besar itu. Pertanyaan saya cuma satu nih. Ada di sini bahwa kita akan kaya raya? Ada ini? Enggak ada sama sekali. Makanya kalau ada kekristenan yang mengajarkan, ada hamba Tuhan yang mengajarkan hidup Kristen itu pasti kaya raya, pasti enak, diberkati semua, itu sudah saya sebut sebagai penyesatan. Jangan senang, jangan suka berada di gereja yang seperti itu. Kalau saudara ada di gereja yang seperti itu, segera tinggalin. Gak usah pakai tanya kiri kanan A, B, C, D, ini benar atau enggak. Kalau ada gereja-gereja atau hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan pasti kaya raya, enak orepe, dan lain sebagainya, segera tinggalin. Itu menyesatkan saudara. Itu. Kita buka ya. Kitab Hakim-Hakim 20, mudah-mudahan saya enggak nabrak waktunya. Pastor Joshua tolong nanti dikasih tanda kalau saya sudah nabrak waktu.
Aku iki nek khotbah kok ngomong ini kisah 3 jam ngono ya kuat ya. Seneng ngomong soalnya dosen. Hakim-Hakim 20 ayat yang ke-18. Ini saya kasih tahu saudara ya, cara hidup orang Israel ketika dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah ini yang harus kita alami. Hakim-Hakim 20 ayat 18. Kalau nggak ada saya buka di Alkitab saya. Ini Alkitab beneran, makanya enak, ini nggak tergantung sama internet, nggak tergantung sama komputernya mati ya saya tetap bisa buka. Nah ini cerita ya, nanti scroll, nanti tolong yang di multimedia jaga di situ ya, jangan kemana-mana karena nanti akan saya scroll terus. Ini ada sebuah kisah. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehuda lah lebih dahulu. Saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang begitu taat kepada hukum Tuhan. Pada satu saat mereka sedang berperang melawan Bani Benyamin. Bani Benyamin itu adalah salah satu bagian dari suku mereka, tapi karena Bani Benyamin sudah melakukan kesalahan too much, kesalahannya sudah terlalu banyak, maka orang Israel akhirnya berperang melawan suku Benyamin. Nanti saudara baca kesalahannya apa saja, mengerikan pokoknya. Ya, yang terjadi lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Nah ini ayat 19. Lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Ya pertama saudara saya kasih tahu ya, ketika orang Israel tanya sama Tuhan, Tuhan kami harus berperangkah melawan orang Bani Israel. Oke, tapi yang pertama suku Yehuda yang harus ada di depan. Oke, mereka membuat suku Yehuda ada di depan. Ayat 19, lalu mereka bayangin, orang Israel begitu taatnya mereka bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Gibea itu tempat perangnya, ya daerah perangnya. Next, 20. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. 21. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Saudara, orang Israel taat sama Tuhan nih, sudah mendengarkan kata Tuhan, ya Tuhan kami maju berperang, maju. Tapi suku Yehuda yang harus ada di depan. Saudara tahu, begitu suku Yehuda ada di depan, mereka sudah siap berperang melawan Bani Benyamin. Berapa orang yang digugurkan dari orang Israel? 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu gugur, mati. Jumlahnya banyak banget yang mati. Ini mereka dengerin suara Tuhan loh. Ternyata yang mati banyak. Ayat 22. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisan semula. Saya kalau jadi orang Israel, kok Tuhan salah ya perintahnya ya. Tapi tidak dengan orang Israel. Orang Israel nggak putus asa, dia mengumpulkan segenap kekuatannya, mereka baris lagi, ngatur barisan semula. Tuhan kami siap, itu kira-kira gitu. Ayat 23, next. Kemudian pergilah orang-orang Israel lalu menangis di hadapan Tuhan sampai padam. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin? Saudara kami jawab Tuhan, maju berperang melawan mereka. Ini ketika mereka sudah ngatur barisan, sisanya tinggal berapa ya? Wah pasukan kita tinggal dikit, tapi mereka tetap aja baris. Mereka tanya Tuhan dulu, masih tanya Tuhan, Tuhan kami perang lagi, bolehkah kami berperang lagi melawan Bani Benyamin? Tuhan bilang, maju lawan mereka. Perintah Tuhan yang kedua, mereka suruh maju. Ayat 24. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, 25. Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka dan digugurkan pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Semuanya itu orang-orang yang bersenjatakan pedang. Tadi sudah gugur 22.000. Sekarang yang gugur 18.000. Itu pun semuanya pasukan. Semuanya bersenjatakan pedang. Nanti kalau saudara baca ada orang-orang Israel yang pada saat itu nggak bawa pedang. Mereka pokoknya jumlahnya banyak. Kalau zaman dulu orang perang itu kan bukan pakai peralatan canggih seperti sekarang ya. Zaman dulu itu perangnya ya banyak-banyakan orang. Semakin banyak orang semakin kemungkinan mereka menang. Dan pada saat itu yang digugurkan oleh orang Bani Benyamin dari orang Israel jumlahnya banyak juga, 18.000. Saudara bayangkan, pertama kali orang Israel tanya sama Tuhan, Tuhan kami maju, suku Yehuda yang ada di depan. Oke, mereka dengerin, mereka bariskan suku Yehuda di depan dan mereka berperang, 22.000 mati. Kemudian mereka ngatur barisan lagi. Mereka protes sama Tuhan enggak, di ayat ini enggak ada. Mereka enggak protes, mereka ngatur barisan lagi kemudian tanya sama Tuhan, Tuhan
kami maju berperang. Maju, tetap maju. Mereka maju 18.000 yang mati. Itu pun semuanya tentara semuanya. Ini kalau bahasanya orang Jawa Tengah apa bahasanya anak Gen Z sekarang itu enak. Apa? Rungkat, ente-entean gitu. Ini ente-entean bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak pernah menyerah. Next, ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat 27. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan pada waktu itu. Ada di sana tabut perjanjian Allah. Nah ini tabut ini penting. Makanya saya encourage teman-teman semuanya untuk ini ya nyimak ibadah pagi tadi ya. Saya bicara tentang masalah tabut. Itu. Ayat 28. Dan Pinehas bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruslah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, maju, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara, 3 kali tanya sama Tuhan, 3 kali jawaban Tuhan beda. Yang pertama, maju tapi suku Yehuda yang ada di depan. Kalah! Yang kedua, mereka tanya lagi, Tuhan kami maju. Maju, Tuhan bilang maju, kalah lagi. Yang ketiga mereka masih nanya. Tapi sebelum mereka nanya sama Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Artinya mereka mengingat Tuhan pernah menolong mereka ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Itu orang Israel. Tapi bagi kita semuanya yang orang percaya, saudara, ketika saudara mau melakukan keputusan apapun, ingatlah, kalaupun nanti saudara maju, bukan karena kita yang hebat maju. Enggak, tetapi minta Tuhan menolong saudara-saudara semuanya. Ketika saudara menjadi orang pilihan Tuhan, kemudian melakukan misi Tuhan, menyampaikan kebenaran Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang maju bukan kamu. Yang maju itu Tuhan melalui Roh Kudus dalam hidupmu. Itulah sebabnya makanya kenapa kalian di gereja ini, Surabaya City Blessing, kalian juga diajar untuk peka terhadap Roh Kudus. Hidup dalam kehidupan yang spiritual realm. Ya, realitas spiritual. Tidak hanya ngalami kekristenan dari pesan-pesan firman Tuhan yang bisa dilogikakan. Enggak. Saudara ngalami benar-benar hal-hal yang spiritual. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu nyata hidup di dalam kehidupan kita. Nah yang luar biasa dari 2 hal tadi. Ketika mereka tanya, itu tidak menjamin bahwa nanti yang kita lakukan sesuai dengan hati kita. Tetapi orang percaya, orang Kristen itu dilihat bukan dari berapa banyak yang berkat yang dia terima secara fisik. Tapi dilihat seberapa taatnya dia sama Tuhan. Ketika dia ngalami hal yang gak enak, ketika dia ngalami hal yang tidak menyukakan. Dia tidak pernah bersungut-sungut sama Tuhan. Tidak pernah komplain. Yang dia lakukan tetap mereka mengatur barisan. Dan kemudian ketika mereka mengingat Tuhan Yesus. Yang menolong mereka pengorbanan Tuhan Yesus. Mengingat bagaimana Tuhan menang dalam hidup mereka. Mereka berdoa, mereka berpuasa. Makanya pentingnya sekali lagi teman-teman ya, pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu penting, harus ada di depan hidup kita. Karena dengan pujian dan penyembahan itu kita tahu bahwa yang berdoa dalam hidup kita ini bukan diri kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi semuanya karena Tuhan. Ya, setelah itu kalau kita sudah melakukan hal yang benar itu, kalaupun tanya sama Tuhan, Tuhan akan dengan jelas ngomong, maju. Aku akan menyerahkan mereka besok. Tuhan sudah membatasi diri dengan sebuah kata yang luar biasa. Besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, saudara akan tahu bahwa sebenarnya yang perang pada akhirnya bukan orang Israel. Tadi dikatakan di sana ada tabut. Itu artinya kehadiran Tuhan nyata. Yang perang itu akhirnya Tuhan. Nah saya mau kasih tahu. Kekristenan yang benar itu, pergumulanmu akan menjadi pergumulannya Tuhan. Kalau kalian hidup di dalam ketaatan seperti ini. Ini namanya hidup dalam ketaatan. Hidup di dalam hal yang namanya pengucapan syukur. Kita kemarin belajar tentang pengucapan syukur ya. Sekali lagi kita bisa melihat. Pengucapan syukur ini beda dengan terima kasih. Kalau terima kasih dari mulut kita. Kita pernah ditolong, kita pernah dikasih sesuatu. Kita ngomong terima kasih. Tapi pengucapan syukur more than. Karena
Pengucapan syukur itu bicara tentang apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Bukan karena kita menerima sesuatu, tapi saudara memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Mereka memberikan korban, mereka nangis, mereka berdoa. Padahal mereka sudah sepertinya kelihatannya dirugikan sama Tuhan. Tapi dia nggak melihat itu. Dia tetap lihat bahwa Allahnya berkuasa. Maka dia tetap tanya sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan timing yang luar biasa. Besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Peperangan kita akan jadi peperangannya Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pengucapan syukur. Kalau kita hidup di dalam pujian dan penyembahan. Teman-teman teman-teman ibadah youth. Kalian ini adalah orang-orang muda yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Di generasi ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Kalau generasi kita ini tidak melakukan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Maka generasi setelah kalian akan kehilangan benar-benar identitas Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itulah, jangan bangga jadi orang Kristen yang cuma meramaikan gereja. Jangan bangga. Jangan bangga menjadi orang Kristen yang setiap minggu datang ke gereja, absen, duduk di bangku, kemudian setelah ibadah setor muka ke Pastor Joshua atau setor muka ke Pastor Fani, kemudian selesai. Enggak. Tapi jadilah orang Kristen yang mau dipakai Tuhan untuk kerajaan Allah. Makanya nggak boleh ada orang Kristen yang nggak melayani Tuhan. Di ibadah ini, semuanya sudah terlibat di pelayanan, yang belum segera masuk di pelayanan. Karena dari pelayanan itulah, saudara ngerti bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Even itu sedikit, even itu kelihatan kecil yang kita layani. Gitu ya. Tapi lakukan kehendak Bapa dengan tekun. Itu namanya pengucapan syukur. Nah, setelah bangsa Israel bisa memenangkan pertempuran, bangsa Israel menyadari ternyata kekuatan mereka gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudara saya mau kasih tahu, ketika Tuhan memilih saudara menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat ya, yang milih Tuhan sendiri. Saudara duduk di tempat ini, saudara dipilih oleh Tuhan sendiri. Gak main-main. Beberapa saat yang lalu, saya boleh pakai kesaksiannya Maulana ya. Ya, Maulana itu cerita sama saya, Pak, saya didatengin Tuhan sendiri loh. Dalam mimpi atau dalam kenyataan waktu itu? Mimpi ya. Yang kemarin kamu cerita sama saya. Dalam mimpi saudara. Saudara saya bahkan even tidak pernah didatengin Tuhan Yesus di mimpi saya. Tapi kalau saudara mengalami seperti itu. Mengalami masa-masa di mana Tuhan menjamah saudara. Didatengin lewat mimpi atau lewat apapun. Artinya Tuhan memilih engkau. Memilih kalian. Gak kebetulan. Kau bangsa yang terpilih. Dan bukan hanya menjadi orang pilihan, tapi engkau menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu gak gampang kecewa. Imamat yang rajani itu gak gampang patah hati, sakit hati, kepahitan. Enggak. Karena dia tahu yang ada di dalam dirinya sekarang, itu bukan agama. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupnya. Tuhan sendiri yang tinggal dalam dirinya. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus itu supaya kita bisa menyelesaikan misinya Tuhan. Itu yang disebut sebagai menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itulah Tuhan memberikan advantage dalam hidup kita masing-masing. Setelah Tuhan membuat saudara jadi orang pilihan, Tuhan mendidik menjadi orang murid. Tuhan memberikan advantage. Memberikan bekal kepada kalian semuanya. Memberikan keuntungan kepada kalian semuanya. Yaitu apa? Saudara bisa bawa mujizat kemanapun. Saudara bisa mendoakan orang sakit dan orang itu bisa sembuh. Bisa banget. Itu kuasa dari Tuhan bukan karena kita hebat. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Kita nyanyi lagu yang tadi ya, Joel ya. F ya. Nah saudara bawa mujizat itu, supaya mujizat itu bukan membuat saudara hebat. Oh hebat ya, Pastor Joshua kemana-mana. Setiap kali ngomong banyak orang yang tumbang, rebah semuanya. Sampai kemudian mereka sakit sembuh, bukan itu. Tapi gunanya adalah supaya yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk diri kita. Pertanyaannya, mau nggak saudara dipakai jadi orang-orang pilihannya Tuhan? Mau nggak saudara bukan hanya jadi orang-orang yang beragama Kristen, tetapi menjadi orang-orang yang disebut imamat yang rajani? Kalau mau, berarti saudara sudah satu step lebih benar jadi orang percaya. Ya. Tinggal saudara tekun melakukan rencana Tuhan dalam hidupmu di tempat di mana engkau ditempatkan sama Tuhan.
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mulai dari awal kita nyanyikan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya. Bagian ini nyanyikan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Akui, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman semua, saudara-saudara semuanya, hari ini saya mau berdoa. Kalau ada di antara kita yang hari ini bersedia untuk diproses menjadi orang-orang yang disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang hendak dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Saudara bisa taruh tangan di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, yes, puji Tuhan. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka, Tuhan. Kami bukan orang-orang yang hebat, tetapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Hari ini kami rindu untuk memiliki hati orang-orang yang siap untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Pakai mereka yang naruh tangan di dada mereka, Tuhan. Kami tahu pergumulan mereka luar biasa. Tapi kami juga mengerti bahwa ketika Tuhan membawa kami kepada pergumulan, Tuhan sebenarnya sedang mendewasakan kami semuanya. Untuk menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya berkualitas menjadi simpatisan, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang siap dipakai untuk rencana Tuhan terjadi di dalam hidup kami semuanya. Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah dimanapun mereka duduk. Jamah hati mereka, ubah hidup mereka, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Katakan pada Tuhan, teman-teman. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Jadikan lagu ini doa kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti Yuk bangkit berdiri sama-sama, lebih luar biasa kita datang sama Tuhan, katakan. Hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama. Engkau di dalam hidup kami. Di dalamku jadi bukti. Yang berharap sama Tuhan, angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan, kau bersamaku. Kau di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau di dalamku. Kau bersamaku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Sekali lagi sama-sama katakan dengan lebih dahsyat, kau bersamaku. Kau bersama. Kau di dalamku. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Berikan kemuliaan yang paling indah untuk Tuhan kita. Come on, just. Yes. Tuhan, kami percaya bahwa yang Tuhan lakukan adalah perkara-perkara besar dalam hidup kami. Dan hanya perkara besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap orang yang hadir pada saat ini kami utus mereka. Untuk bisa menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kami. Supaya ketika kami berjalan Tuhan, kami bukan hanya berjalan. Tapi mujizat demi mujizat terjadi. Dan termanifestasi dalam hidup kami Tuhan. Supaya spiritual realm itu. Kenyataan spiritual itu benar-benar terjadi di dalam hidup orang-orang muda di tempat ini. Pakai kami untuk membangkitkan generasi ini. Menjadi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup mereka. Mereka diubahkan dan mereka mengenal nama Yesus dalam hidup mereka. Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Dan mereka hidup di dalam setiap kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap jamahan-jamahan-Mu dalam hidup kami. Kami akan menyiapkan di hati kami untuk memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami berapa kami harus mengembalikan setiap berkat-berkat-Mu. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan berkat yang luar biasa untuk setiap kami. Tuhan menyediakan berkat-Mu untuk setiap kami. Kami tidak akan pernah kekurangan. Tapi kami akan mengalami pelipat gandaan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk.